kelas 6 yang tadi sudah disampaikan Bu Yuli itu akan juga dilaksanakan baik secara online maupun nanti kalau misalnya kita di semester 2 sudah bisa bertatap muka, amin, semoga itu juga akan tetap kami laksanakan. Mungkin nanti teknisnya yang akan membedakan karena online sama offline. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran, kita ada dua, yaitu daring dan luring. Daring ini sendiri ada dua, yaitu daring interaktif dan daring mandiri. Daring interaktif ini adalah daring yang kita bisa bertatap langsung dengan Ananda seperti video call atau Zoom. Itu namanya daring interaktif. Kalau daring mandiri itu jika kita memberikan worksheet atau tugas yang anak cukup membaca atau mengerjakan sendiri tanpa harus online bertatap muka langsung dengan kami, itu namanya daring mandiri. Yang kedua yaitu luring. Luring ini belajar di rumah atau di sekolah. Tapi ini syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma bahwa ini belum mutlak, tapi kami menunggu persetujuan dari ayah dan bunda sekalian. Nah, kami akan menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran daring. Tentunya setiap pembelajaran sistem apapun itu pasti akan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk kelebihan pembelajaran daring, yang pertama siswa tetap berada di rumah sehingga meminimalkan resiko COVID-19. Semua hasil belajar siswa tersimpan dalam bentuk digital sehingga bisa diakses kapan saja. Siswa lebih leluasa dalam menentukan jam belajarnya. Siswa akan terlatih lebih disiplin karena setiap minggunya ada tugas yang harus dikumpulkan. Siswa akan terlatih untuk tetap belajar mandiri. Guru dan orang tua berperan bersama dalam mendukung kegiatan belajar siswa. Untuk kekurangannya sendiri yaitu membutuhkan alokasi biaya untuk pembelian kuota internet karena ada pengiriman tugas, penundukan tugas, berupa video ataupun file. Lalu orang tua harus memastikan koneksi internet stabil. Siswa harus diawasi selama penggunaan gadget. Jadi siapa tahu nanti pamitnya mau belajar buka YouTube ternyata yang dibuka yang lainnya. Sehingga orang tua harus tetap mengawasi selama pembelajaran secara online. Selanjutnya yaitu pembelajaran klaster di rumah. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk klaster yaitu siswa kelas 6 dikelompokkan berdasarkan lokasi rumahnya. Siswa dengan lokasi rumah yang berdekatan akan dikumpulkan ke dalam satu klaster. Kemudian menyepakati di rumah siapa kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Guru yang akan datang dan mendampingi siswa belajar di lokasi yang sudah ditentukan. Dinyatakan kembali bahwa rumah yang akan digunakan untuk belajar bukan harus rumah yang mewah, yang megah dengan fasilitas lengkap. Tapi rumah itu kondusif, kemudian jauh dari keramaian, misalnya lalu lintas yang berisik, karena kan mungkin ada rumah yang suara kendaraannya itu terlalu keras terdengar dari rumah, tapi akan mengganggu kegiatan belajar mengajar saat itu. Sehingga yang penting dia rumahnya aman, bukan zona merah. Jadi ketika Ananda itu lingkungannya zona merah, maka mohon maaf tidak kami perkenankan untuk hadir bersama di klaster-klaster yang telah ditentukan. Kelebihan pembelajaran klaster di rumah. Jumlah siswa yang berkumpul 5-7 orang meminimalisir resiko COVID-19. Siswa bertemu dengan teman sekolahnya bisa mendorong semangat belajarnya. Siswa bisa menyampaikan kesulitan belajar yang dihadapi. Kehadiran guru menguatkan semangat belajar siswa. Bisa jadi ketika kami bertatap muka dengan Ananda itu bisa mencurahkan isi hatinya selama pembelajaran bersama orang tua. Keluhannya apa? Mana yang dia merasa sulit itu bisa diceritakan kepada Bapak Ibu guru. Biasanya kan ada anak yang tidak bisa cerita dengan orang tuanya, tapi dia mau bercerita dengan Bapak Ibu gurunya.
Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya adalah membutuhkan ruangan yang cukup sebagai tempat kegiatan belajar. Keluar dari lokasi tempat tinggal, jika ada siswa yang sakit, tidak diperkenankan untuk hadir saat kegiatan pembelajaran. Siswa bisa saja berkelompok dengan teman dari kelas lain. Karena ini klaster, jadi tidak ada 6A atau 6B. Siapa saja yang ada di klaster itu, maka itu menjadi satu kelompok. Jadi tidak harus 6A, misalnya 3 orang saja, karena yang 2 orang ini 6B, lalu disendirikan tidak begitu. Jadi tidak mengenal 6A dan 6B, semuanya jadi satu kelompok. Harus menyiapkan fasilitas belajar seperti di sekolah. Kemudian harus menyiapkan protokol kesehatan. Tidak semuanya, mungkin nanti dari kami juga akan menyiapkan seperti pengukur suhu tubuh dan sanitizer, kami juga bisa menyiapkan. Yang tadi adalah pembelajaran luring di rumah teman. Yang ini adalah pembelajaran kelompok di sekolah. Karena nanti akan ada pilihan, boleh di sekolah atau di rumah. Yang saya katakan ini penjelasannya dulu agar panjenengan nanti ini yang dimaksudkan seperti ini, yang di sekolah seperti ini. Jadi kalau pembelajaran kelompok di sekolah, kegiatan pembelajaran berkelompok di sekolah dilakukan dengan membagi siswa satu kelas menjadi 4-5 orang per kelompok. Siswa belajar di sekolah didampingi guru sesuai jadwal yang ditentukan. Bedanya dengan yang di rumah tadi, kalau ini kelompoknya sesuai dengan kelas. Jadi 5 anak dari kelas 6A dan 5 anak dari kelas 6B. Tapi nanti lokasinya berbeda. Kelebihannya yaitu jumlah siswa yang berkumpul 4-5 orang meminimalisir resiko COVID-19. Fasilitas yang dibutuhkan siswa untuk belajar telah tersedia. Siswa bertemu dengan teman satu kelasnya bisa mendorong semangat belajarnya. Siswa bisa menyampaikan kesulitan belajar yang dihadapi. Kehadiran guru menguatkan semangat belajar siswa. Kehadiran siswa di sekolah bisa meningkatkan ketertarikan siswa dan sekolah. Siswa bisa lebih fokus untuk belajar karena berada di lingkungan yang mendukung penuh kegiatan belajar mengajar. Protokol kesehatan sudah tersedia. Kekurangannya apa? Kekurangannya adalah Anda harus keluar dari lokasi tempat tinggal. Jika ada siswa yang sakit, tetap tidak diperkenankan untuk hadir saat kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah SOP pembelajaran daring interaktif online yang tatap muka, yang seperti dari tadi video call atau Zoom. Nah, SOP-nya mempunyai aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran yang sudah disepakati bersama. Memakai seragam sesuai jadwal pada saat pembelajaran melalui video call, Zoom meeting, atau saat pengambilan video pada pembuatan tugas. Jadwal seragam mengacu pada buku Pimpres. Membuka aplikasi belajar yang dijadwalkan saat itu, berdoa dulu sebelum belajar, melaksanakan kegiatan daring dengan sungguh-sungguh. Maksudnya bagaimana sungguh-sungguh itu? Yaitu fokus belajar dan pandangan tertuju pada layar perangkat. Jadi tidak lari-lari ke dapur ambil kue, lari-lari ke kamar mandi bolak-balik pipis. Nah, itu tidak diperkenankan. Kemudian berbicara dengan sopan. Kemudian raise hand, mengangkat tangan jika bertanya dan menjawab pertanyaan. Pembelajaran diakhiri dengan doa dan salam. Selanjutnya yaitu SOP pembelajaran daring mandiri. Ini yang dilakukan anak-anak sendiri, tidak harus tatap muka secara online. Ya. Yang pertama, boleh tidak menggunakan seragam saat pengambilan foto atau video, tetapi harus berpakaian rapi dan sopan serta memakai jilbab bagi yang perempuan. Melaksanakan kegiatan sesuai tugas yang diberikan guru. Mengumpulkan
tugas harian maksimal pukul 9 setiap harinya. Jika ada kendala sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas jam 9 malam, maka ayah dan bunda harus konfirmasi kepada guru kelas atau guru mapel agar kami nanti tahu datanya. Oh, ini belum bisa mengumpulkan karena ini. Jadi tidak langsung kosong karena ada konfirmasi dari ayah dan bunda. Selalu berkoordinasi dengan guru kelas, mapel atau umi jika mengalami kendala ketika menyelesaikan tugas. Jadwal mingguan akan di-share wali kelas melalui grup kelas masing-masing pada hari Jumat. Menyampaikan alasan bila tidak dapat mengumpulkan tugas tepat waktu kepada guru kelas. Jadi kami tetap disiplin dan luwes. Disiplinnya apa? Kami harap bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Luwesnya adalah jika tidak bisa, maka panjenengan semua tinggal menyampaikan alasannya apa kepada kami. Selanjutnya yaitu SOP pembelajaran di sekolah. Yang pertama, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, memasuki bilik desinfektan, cek suhu tubuh, menggunakan dan membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, melakukan anjuran pemerintah yaitu physical distancing. Jika dalam pengecekan suhu tubuh siswa dapat suhu di atas 37 derajat, maka siswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Kemudian datang tepat waktu sesuai jadwal kelompok, memiliki busana muslim bebas dan bersepatu bukan jeans, mematuhi aturan dan perintah guru, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, membawa ATK atau alat tulis mandiri, tidak diperkenankan meminjam alat tulis kepada guru atau teman, membawa bekal makanan dan minuman sendiri, tidak diperkenankan untuk meminta bekal makanan dan minuman dari teman. Ini tujuannya untuk mencegah penularan COVID-19. Lanjutannya yaitu tidak diperkenankan bermain di area sekolah selama istirahat dan sepulang sekolah. Dijemput tepat waktu sesuai jadwal kepulangan siswa. Siswa tetap mengerjakan tugas daring pada jadwal yang sama. Jika pada hari itu siswa mengikuti kegiatan luring di sekolah, tapi siswa tersebut juga harus tetap mengerjakan kegiatan atau tugas yang sudah diberikan secara daring. Jadi bukan berarti aku ikut di sekolah berarti aku tidak mengerjakan, bukan begitu. Tapi semuanya itu tetap berjalan bersamaan. Tidak ada jadwal pengganti bagi siswa yang berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Jika misalnya Mas Rafa dapat jadwal hari Jumat, tapi ketika Jumat ini Mas Rafa sedang kurang sehat sehingga tidak bisa hadir, maka Mas Rafa tidak mendapatkan jadwal penggantinya. Karena nanti akan tempuk di hari yang lainnya, dan semuanya sudah dibagi menjadi kelompok-kelompoknya masing-masing. Ini simulasi jadwalnya, hanya rencana, masih rencana ya. Nah, jadi dalam satu hari itu ada 2 shift. Yang pertama pukul 7.30 sampai 9.30, dan shift yang kedua yaitu pukul 10 sampai dengan 12. Nah, di ini hari Senin shift pertama ini ada kelas 5 kelompok 1. Di shift kedua ada kelas 4 kelompok 1. Jadi pukul 7.30 sampai 9.30 ini yang hadir di sekolah itu hanya anak kelas 5 kelompok 1. Jadi ada 5 anak kelas 5A dan 5 anak kelas 5B saja, tidak ada yang lainnya. Di shift yang kedua pukul 10 sampai 12 berarti hanya ada siswa kelas 4 kelompok 1, berarti 5 anak dari kelas 4A dan 5 anak dari kelas 4B saja, tidak ada yang lainnya. Berarti dalam satu shift hanya ada 10 anak yang datang dan dipisahkan menjadi 2 ruangan yang terpisah. Nah, kalau simulasinya ini masih rencana kelas 6 adalah hari Rabu
hari Senin minggu kedua di bulan Agustus dan sampai hari Kamis minggu kedua bulan Agustus. Tapi tetap kami melihat kondisi di Malang, jika masih belum memungkinkan juga ini belum bisa kita laksanakan. Tetap nomor satu, kita harus menjaga kesehatan diri kita masing-masing, anak-anak, orang tua dan juga guru. Yang selanjutnya itu SOP klaster di rumah teman. Ini yang belajarnya berkelompok di rumah teman. Jadi satu rumah harus memenuhi syarat protokol kesehatan, mempunyai hand sanitizer, lingkungan aman dan bukan zona merah, tersedia tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Ada area belajar yang kondusif. Kemudian yang kedua, untuk peserta mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, cek suhu tubuh, menggunakan dan membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, melakukan anjuran pemerintah yaitu physical distancing. Jika dalam pengecekan suhu tubuh siswa dapat suhu di atas 37 derajat, maka siswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan belajar di rumah teman. Datang tepat waktu sesuai jadwal kelompok, memakai busana muslim bebas dan bersepatu, bukan memakai pakaian jeans. Selanjutnya, membawa ATK alat tulis mandiri tidak diperkenankan meminjam alat tulis kepada guru atau teman. Membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Tidak diperkenankan untuk meminta bekal makanan dan minuman teman. Tidak diperkenankan bermain di area sekolah tidak diperkenankan bermain di area rumah teman selama istirahat atau sepulangnya. Dijemput tepat waktu sesuai jadwal kepulangan. Siswa tetap mengerjakan tugas daring pada jadwal yang sama. Tidak ada jadwal pengganti bagi siswa yang berhalangan hadir pada jadwal yang telah ditentukan. Nah, ini tambahan dari kami untuk kegiatan belajar luring baik di sekolah maupun di rumah teman. Yang perlu diperhatikan adalah ayah dan bunda tidak diperkenankan untuk berkerumun atau menunggu di tempat tersebut. Misalnya, oh ini kelompok ini belajar di rumahnya Alia misalnya. Terus mama-mama yang mengantar 5 orang itu berkumpul dan menunggu di rumah beliau, itu tidak diperkenankan. Jadi setelah mengantar langsung meninggalkan tempat, bisa melanjutkan masaknya atau bersih-bersihnya di rumah. Jadi menghindari adanya kerumunan. Jangan sampai nanti sudah disepakati, oh di rumahnya ini si A, lalu di sana namanya bawa rujakan. Nah itu juga tidak diperkenankan ya. Rujaknya dimakan di rumahnya sendiri-sendiri. Kadang kan ayah dan bunda terutama senang sekali sama rujakan ya. Jadi untuk selama pandemi ini dihindari dulu, rujaknya pesan sendiri atau bikin sendiri, dimakan sendiri. Yang saya jelaskan tadi adalah sistem daring, kemudian dan luring. Daring ini semuanya akan mendapatkan sistem daring. Online yang sudah kami laksanakan, kita laksanakan sebelumnya, itu semuanya dapat. Tapi untuk yang luring ada 2 pilihan, di sekolah atau di rumah teman. Nah, ini bisa dilaksanakan hanya dengan persetujuan ayah dan bunda. Jadi belum menjadi keputusan, ini masih sebuah tawaran dari kami. Kami memberi pelayanan ini, mungkin anak-anak ada yang butuh curhat, kisah-kisah di rumahnya bagaimana. Kami memfasilitasi, bisa belajar di rumah atau di sekolah, atau dua-duanya. Nah, sistemnya nanti 1 bulan, anak-anak bertemu dengan bapak ibu guru hanya 1 kali saja. Kalau bulan Agustus itu sudah ada pertemuan di sekolah, maka tidak ada lagi pertemuan di klaster. Jadi hanya 1 kali. Kalau sudah klaster bulan ini misalnya jadwalnya klaster, berarti tidak ada pertemuan di sekolah. Bu, saya itu milih klaster, tapi anak saya ini sakit, nggak dapat jadwal pengganti. Ya ngapunten, berarti hanya dilayani secara online. Tapi tetap hak akan kita berikan yang sama dengan teman-temannya.
Tidak berarti, oh kalau ini gak milih klaster kok yowis Harno. Tidak seperti itu ya. Jadi kami tetap melayani secara maksimal dalam bentuk apapun. Gitu. Ada yang perlu dipersiapkan untuk pembelajarannya, yaitu buku tulis tematik, satu saja, buku tulis bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAI, buku kotak matematika, kemudian kertas lipat, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Masing-masing buku satu saja, diberi sampul coklat dan diberi plastik yang rapi serta diberi identitas. Meskipun bukunya nggak dibawa sekolah, tapi mohon bantuannya. Kalau sudah kelas 6, insya Allah sudah bisa menyampul sendiri, ya. Jadi tetap disampul yang rapi, lalu diberi identitas, namanya siapa, ini buku apa. Dan terima kasih. Mungkin oh ya, ini masih ada sedikit tentang gambaran posternya, tapi mungkin masih ada ini tidak cocok atau ini cocoknya di sini, ini masih gambaran. Misalnya klaster di area Kebalen ada Najwa, Afriangga, Radika, Rida, Weda, Ilmu, dan Ilmi. Kemudian klaster Blimbing ada Lintang, Rafa, Safira, Almira, Alia, Ahmad, Ibu, Arif. Di area Klojen, Faisal, Alam, Zahra, Fadil, dan Ais. Untuk di area Sutun, Alivia, Taufik, Aurel, Zaki, Dinar, Amel, Rizky, Tanza, Wira, Ataya, Zidan. Yang masih belum ada klasternya itu masih belum ya, kami belum tahu pasnya itu di mana sih. Terus Bu, ini suku kok banyak sekali. Nah, ini nanti yang areanya terlalu banyak anaknya bisa dibagi menjadi 2 kelompok gitu. Makanya nanti akan ada Google Form yang harus saya Bunda isi. Ada pertanyaan alamat lengkap terkini. Mohon diisikan mulai dari KT-nya, RW-nya, kecamatannya, kelurahannya, itu diisikan agar mempermudah kami untuk membagi klasternya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Nanti jika ada kurang lebihnya bisa kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Juli dan Bu Ima. Sudah menunjukkan kesuluhan yang kita lakukan ya. Pada kesempatan sepertinya tadi sudah jelas lengkap semuanya, sudah dijelaskan oleh kepala sekolah dan wali kelas 6. Tapi mungkin masih ada sesuatu yang perlu ditanyakan oleh saya juga. Kami beri kesempatan dan pertama 2 penanya ya. Penanya pertama Bunda Rafa, yang kedua ada lagi? Ada lagi yang satu? Oke, Bunda Oke. Kami persilakan Bunda Rafa. Terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang sudah diberikan. Jadi pertama kami ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak sekolah karena sudah memberikan usaha dan upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada kami. Terutama kami di kelas 6 adalah kelas yang krusial. Dan ini momen yang paling kami tunggu karena kita sudah 6 tahun pembelajaran. Jadi di sini Ibu kami ingin memberikan sedikit mungkin masukan nih. Jadi yang pertama, fakta di Kota Malang adalah masih zona merah dan kasus COVID semakin bertambah. Terus kemudian data yang disampaikan oleh pihak
Timur abai atau tidak mematuhi protokol kesehatan terutama penggunaan masker. Kemudian dari Pak Jokowi, Bapak Presiden kita juga menyampaikan bahwa keadaan new normal tidak bisa dipaksakan tanpa berdasarkan data-data dan fakta yang ada di lapangan. Jadi jika data-data dan kondisi di lapangan tidak mendukung, mohon kiranya nanti tidak ada masukan dan bahan pertimbangan untuk sekolah dalam penentuan pengambilan kebijakan selanjutnya. Kemudian kami juga memberikan masukan mungkin sekiranya ada penundaan waktu pelaksanaan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi sampai kita benar-benar merasa aman dan ini didukung dari data-data yang ada di lapangan. Dari gugus tugas Kota Malang sudah memberikan izin. Insya Allah kita secara legal kita ada pijakan hukum yang kuat. Artinya kita tidak menyalahi prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tadi saya sempat mendengar Ibu sudah menyampaikan ya, dalam 4 bulan ke depan jika kondisi Kota Malang masih merah menjerat, mungkin akan ada evaluasi dalam pelaksanaan waktunya. Kami sangat apresiasi sekali Ibu, karena tadi sudah disampaikan bahwa keselamatan dan kesehatan adalah prioritas utama. Kemudian kami mungkin memberikan sedikit masukan juga apabila pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, ada beberapa hal yang mungkin perlu dipertimbangkan. Jadi pertama, kita akan kesulitan dalam kontrol pergerakan guru dan orang tua. Terus kita juga dari sekolah sendiri belum mempunyai data yang konkret mengenai data kesehatan dan riwayat perjalanan dari misalkan nanti akan direalisasikan sistem klaster, kita berkunjung ke rumah salah satu siswa dari sekolah, apakah sudah memiliki data yang cukup, misalkan di rumah A, orang tua tersebut apakah ada riwayat misalkan komorbid seperti tekanan darah tinggi, diabetes, jantung, atau mungkin penyakit autoimun. Itu saya mohon nanti dikoreksi ya, mama yang berprofesi sebagai nakes, apabila saya ada kesalahan mohon dikoreksi dan mohon tambahannya juga. Jadi sistem kontrol di sini tidak hanya kontrol pendataan mengenai lokasi wilayah saja, jadi riwayat kesehatannya juga perlu jadi bahan pertimbangan dan data untuk sekolah. Kemudian riwayat kontrol pergerakan migrasi. Jadi maksudnya dari orang tua yang misalkan ketempatan sebagai klaster, apakah orang tua tersebut yang sewu domisilinya di situ, tinggalnya di situ, apakah beliaunya ini ada pergerakan misalkan bertugas sering keluar kota, Surabaya atau mungkin ke Jakarta. Jadi ada pertimbangan tersendiri dari pihak sekolah mengenai data-data riwayat kesehatan, riwayat perjalanan, terus kemudian di sekitar lokasi tempat tinggal itu apakah ada nenek yang ikut tinggal, terutama anak balita, ini termasuk kelompok rentan. Jadi anak-anak, manula, orang yang punya komorbid darah tinggi, diabetes, jantung, atau mungkin penyakit gangguan autoimun. Kemudian apabila kegiatan